Welcome back all of you guys, para pejuang meraih tongkat estafet di dalam memajukan negeri tercinta. My quote for today is, practice make us perfect, yang artinya adalah semakin banyak kita latihan, maka semakin mempermudah di dalam menjawab soal-soal CPNS 2021. Pertanyaan pernyataan soal kali ini adalah soal-soal cerita yang bentuknya bentuk narasi dan panjang. Maka oleh karena itu kita butuh tips untuk mengerjakan dalam waktu singkat. Soal yang pertama. Minggu ini mendapat giliran piket kelas adalah 3 anak perempuan, yaitu Ita, Ayu, dan Lani. Dan 2 anak laki-laki yaitu Putra dan Dani. Setiap hari ada 3 orang membersihkan kelas dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Setiap orang mendapatkan giliran dengan jumlah piket yang sama. Pengaturan jadwal harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang perlu kalian lihat adalah pernyataan yang terakhir dulu atau pertanyaannya. Jika Dani piket selama 3 hari berturut-turut, maka pernyataan yang salah adalah, oke, kita urutkan dulu harinya, yaitu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Pernyataan yang pertama adalah Ita dan Dani ikut kegiatan pramuka pada hari Jumat. Berarti kemungkinannya adalah Ita dan Dani di hari Senin sampai Kamis. Kemudian untuk menulis namanya kalian boleh singkat biar lebih mempersingkat waktu. Setiap Senin dan Rabu Ayu harus pulang segera untuk menjemput adiknya di TK. Berarti Ayu tidak boleh hari Senin dan Rabu. Berarti Ayu ada Selasa, Kamis, dan Jumat. Next. Setiap hari harus ada anak laki-laki yang membersihkan kelas. Lani harus segera pergi ke tempat les matematika pada hari Senin dan Kamis. Berarti Lani itu tidak boleh Senin dan Kamis. Berarti dia di Selasa, Rabu, dan Jumat. Jika Dani piket selama 3 hari berturut-turut, maka pernyataan yang salah adalah, nah tinggal Putra yang belum, letaknya di mana? Kita akan lihat dulu. Ayu letaknya adalah sudah 3 kali. Jadi satu orang itu 3 kali. Berarti letaknya Ayu sudah benar, Lani sudah benar juga. Maka di hari Jumat baru 2 orang yang piket, berarti satunya adalah si Putra. Maka masukkan Putra di sini. Oke. Kemudian di hari Senin adalah masih 2 orang, yaitu Ita dan Dani. Maka masukkan di sini Putra juga. Oke. Putra sudah 2, tinggal 1 lagi nanti. Oke. Yang berikutnya adalah berarti yang sudah benar atau checklist adalah di hari Jumat dan di hari Senin. Tinggal di hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Nah, oke, perhatikan. Di sini adalah jika Dani piket selama 3 hari berturut-turut. Yang si Dani ini sudah benar di hari Senin. Maka kalau dia 3 hari berturut-turut, maka adalah dimulai dari Senin. Senin, Selasa, dan Rabu. Maka di hari Kamis dia tidak boleh ikut. Karena hanya 3 kali di dalam seminggu piketnya. Maka di sini di hari Kamis hanya ada 2, yaitu Ita dan Ayu. Maka di sini letaknya si Putra. Maka supaya ini 3, masukin Putra. Oke. Maka untuk hari Kamis juga komplit. Next, untuk hari Selasa dan Rabu yang harus kita cek. Nah, si Dani ini adalah sudah tepat 3 kali berturut-turut Senin, Selasa, dan Rabu. Berarti ini tidak akan berubah. Berarti si Dani kita cross. Kita checklist. Next, kemudian adalah si
Ayu sudah checklist, si Lina udah checklist, kemudian si Putra udah checklist, tinggal si Ita. Ita harus kita cross 1. Nah, di sini ada 4 orang, berarti si Itanya cross di sini. Maka adalah di sini. Maka di hari Senin hasilnya adalah Ita, Dani, dan Putra. Di hari Selasa adalah Dani, Ayu, dan Lani. Kemudian di hari Rabu adalah Ita, Dani, dan Lani. Kemudian di hari Kamis adalah Ita, Ayu, dan Putra. Di hari Jumat adalah Ayu, Lani, dan Putra. Kita cek masing-masing opsi. Opsi yang pertama adalah mengatakan bahwa perempuan yang piket pada hari Senin adalah Ita. Oke, opsi yang pertama adalah benar. Yang B, Putra tidak piket pada hari Selasa. Putra tidak piket pada hari Selasa. Ini juga benar. Yang C, Dani piket pada hari Rabu. Dani piket pada hari Rabu juga benar. Yang D, ada 2 perempuan yang piket pada hari Kamis. Ada 2 perempuan yang piket pada hari Kamis, benar, yaitu Ita dan Ayu, juga pernyataan benar. Yang E, hanya ada 1 perempuan yang piket pada hari Jumat. Salah, karena pada hari Jumat ada Ayu dan Lani. Berarti pernyataan yang salah adalah E. Next question. Dalam suatu perayaan hari kemerdekaan, panitia mengharuskan siswa mengikuti perlombaan dengan ketentuan sebagai berikut. Ada 5 pernyataan di sini. Jika dalam perayaan tersebut, seorang siswa ingin mengikuti 4 lomba, maka lomba yang dapat diikuti adalah, notes-nya adalah 4 lomba. Jadi dari sekian banyak lomba nanti akan memilih 4 lomba saja. Habis itu boleh kita masuk ke pernyataan 1-5. Perlombaan yang dapat dipilih adalah balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, menggambar, menyanyi, dan baca puisi. Dari 6 perlombaan ini yang dipilih hanya 4. Kita masuk ke pernyataan yang kedua. Menggambar dan menyanyi wajib diikuti oleh setiap siswa. Circle, menggambar dan menyanyi karena wajib diikuti berarti merupakan 2 pilihan. Siswa yang ikut panjat pinang hanya boleh ikut 3 pertandingan. Sementara di sini adalah note-nya harus 4 pertandingan. Maka panjat pinang tidak termasuk pilihan. Kita cross ya. Kemudian yang keempat adalah siswa boleh mengikuti balap karung atau makan kerupuk, tetapi tidak keduanya. Jadi hanya boleh salah satu di antara ini. Yang kelima adalah baca puisi dan balap karung tidak boleh diambil oleh siswa yang sama. Jadi sisanya adalah baca puisi. Nah, baca puisi ini dan balap karung tidak boleh, berarti pasangannya adalah makan kerupuk. Sehingga balap kerupuk ini di cross, kemudian makan kerupuk dan baca puisi yang menjadi pilihannya. Jadi jawabannya adalah menyanyi, makan kerupuk, balap karung, menggambar. Menyanyi, balap kerupuk, makan kerupuk, balap karung, dan menggambar. Ini bukan, karungnya tidak. Ini juga bukan, balap karungnya tidak. Yang C. Kemudian C, menggambar, baca puisi, menyanyi, makan kerupuk. Maka jawabannya adalah yang C. Next question. Sebuah kompetisi sepak bola diikuti oleh tim A, B, C, dan D, di mana setiap tim akan bertanding 1 kali melawan tim yang lain. Nilai yang diberikan adalah 3 poin untuk menang, 1 poin untuk seri, 0 untuk kalah. Kita akan buat di sini. Menang
kalah seri. Menang itu 3 poin, kalah itu 0, seri itu 1 poin. Ini adalah beberapa pernyataannya dari sini sampai di sini. Yang ditanya adalah juara dalam kompetisi tersebut. Maka kita akan nilai masing-masing poin yang diperoleh oleh tim A sampai dengan tim D. Kita buat diagramnya saja. Ini menang, seri kalah. Di sini ada timnya A, B, C, D. Kita cek masing-masing pernyataan untuk membantu memberikan masing-masing poin atau skornya. Yang pertama adalah jika tim A 1 kali kalah. Tim A 1 kali kalah, berarti di sini 1 kali. Oke, pernyataan yang pertama sudah di checklist. Tim B selalu kalah. Tim B selalu kalah, berarti dia 3 kali kalah. Mengapa 3 kali? Karena satu tim itu melawan 3 tim lain. Oke, dan tim C 2 kali seri. Tim C 2 kali seri. Oke, pernyataannya sudah habis. Kita cek. Untuk kalah ada 1 kali. Tim A dan B ini sudah 4 pertandingan, berarti untuk kalah tidak perlu diisi. Sudah selesai. Yang seri. Seri itu 2C. Nah, si B ini sudah tidak diisi lagi di menang dan seri. Berarti dia udah selesai. Sekarang kita lihat tim A, C, dan D yang masih kurang. Di C, 2 seri berarti dia serinya dari mana? Melawan tim A dan melawan tim D. Berarti di sini 1, di sini 1. Oke, next. Sisanya kalau di sini 1, di sini 1, berarti di sini dia menang 1 kali. Nah, di sini 0, 0. Nah, di sini untuk tim C, kalau di sini 2, berarti di sini 1. Kalau di sini 1, berarti sisanya menang dia adalah 2. Oke, masing-masing kita hitung skornya atau poinnya. 1 menang dikali dengan 3, 1 seri dikali dengan 1, 1 kalah dikali dengan 0. Berarti sisanya ini adalah 3 ditambah 1 kali 1, 1, 1 kali 0 adalah 0. Berarti poinnya totalnya adalah 4. Next, 3 kali kalah berarti dikali 0. Berarti ini adalah 0. Ini menang dikali dengan 3, seri dikali 1, berarti ini adalah jumlahnya 3 ditambah 2 kali 1 adalah 2. Berarti poinnya totalnya 5. Ini kalikan 3, ini dikalikan 1, maka 2 kali 3, 6. Untuk yang D, ditambah dengan 1 kali 1 adalah 1. Maka totalnya adalah 7. Jadi pemenangnya adalah tim D yang mempunyai skor paling banyak. Oke, next question. 2 bangunan ruko berdiri sejajar saling berhadapan. Masing-masing bangunan terdiri dari 3 toko. Toko elektronik bersebelahan dengan toko obat dan saling berhadapan. Nah, ini ada 3 pernyataan. Langsung kalian baca ke pertanyaan dulu. Jika toko sepatu bersebelahan dengan salon, maka opsi mana yang benar? Oke, kalau ada soal panjang seperti ini, baiknya kita gambarkan dulu ya. 2 bangunan ruko. Bangunan rukonya adalah ini. Berdiri saling berhadapan. Ini misalkan ruko pertama, yang ini adalah ruko kedua. Masing-masing bangunan terdiri dari 3 toko. Masing-masing bangunan dari 3 toko. Nah, ini ada 3 toko. Ruko yang kedua juga 3 toko. Kita masuk ke pernyataan yang pertama. Toko elektronik bersebelahan dengan toko obat dan saling berhadapan dengan salon pada tengah bangunan.
berarti ada di tengah bangunan, toko misalnya sini elektronik, kemudian bersebelahan berhadapan dengan salon, berarti di sini salonnya. Nah, toko elektronik ini bersebelahan dengan toko obat, misalkan toko obatnya di sini. Oke, pernyataan utama checklist. Pernyataan yang kedua, toko perlengkapan bayi tepat di depan toko obat. Toko perlengkapan bayi tepat di depan toko obat. Toko obat sini berarti toko perlengkapan bayi di sini. Dan berseberangan secara diagonal dengan toko pakaian wanita. Seberang diagonal itu ini. Berseberangan diagonal dengan, berarti sini adalah toko pakaian wanita. Oke. Checklist untuk pernyataan yang kedua. Pernyataan yang terakhir adalah toko sepatu berada pada salah satu bangunan tersebut. Berarti sisanya adalah toko sepatu. Berarti letakkan di sini. Oke, kita lihat masing-masing opsinya. Pernyataan mana yang benar? Pernyataan yang pertama adalah toko sepatu bersebelahan dengan toko obat. Sepatu bersebelahan dengan toko obat. Salah. Yang B, toko elektronik bersebelahan dengan salon. Toko elektronik bersebelahan dengan salon, salah, berhadapan. Yang C, toko pakaian wanita bersebelahan dengan toko obat. Pakaian wanita bersebelahan dengan toko obat, salah, bersebelahan dengan toko elektronik. Yang D, toko perlengkapan bayi bersebelahan dengan toko obat. Toko perlengkapan bayi bersebelahan dengan toko obat, salah, harusnya berhadapan. Oke, yang E, toko elektronik bersebelahan dengan toko wanita. Toko elektronik bersebelahan dengan toko pakaian wanita. Ini pakaian wanita maksudnya ya. Oke, jadi ini adalah pernyataan yang benar. Jawabannya adalah E. Oke, we are going to the next question. Next question-nya adalah perusahaan X mewajibkan karyawannya untuk mengenakan seragam setiap hari kerja. Warna seragam yang digunakan adalah ungu, putih, biru, kuning, dan merah. Ungu, putih, kuning, merah, dan biru. Ungu, putih, biru, kuning, dan merah. Oke, berdasarkan pengamatan, seragam ungu harus dikenakan ini dalam beberapa pernyataannya. Langsung ke pertanyaannya dulu. Maka urutan seragam yang dikenakan adalah, oke, bila menurut hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Oke, berarti kita buat urutan harinya dulu. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Kemudian kita masuk ke pernyataan. Berdasarkan pengamatan, seragam ungu harus dikenakan di hari Rabu. Ungu berarti udah di sini, hari Rabu. Oke, close di hari Rabu. Seragam putih tidak pernah digunakan di hari Jumat. Berarti kemungkinan putihnya adalah di Senin sampai dengan Kamis. Monday, Tuesday, Wednesday, dan Thursday. Seragam putih tidak pernah digunakan di hari Jumat dan dikenakan putih itu setelah seragam biru. Berarti putih itu sebelumnya biru ya. Oke, ini udah pernyataan yang berikutnya. Adapun seragam kuning digunakan, kuning itu digunakan sebelum seragam merah. Kuning sebelum seragam merah. Berarti kuning dulu baru merah. And then oke, kita cek ke sini. Berarti di sini untuk si putih di Wednesday nggak mungkin. Nah, kemungkinannya adalah di Senin, Selasa, dan Kamis. Nah, perhatikan di sini ada biru baru putih. Di sini putih sebelum putih itu ungu, tapi di sini bisa diletakkan si biru. Kenapa? Karena di sini ada space 1 hari sebelum putih. Berarti birunya ada di sini, sedangkan putihnya ada di sini. Ini cross, selesai. Oke, berarti sisanya adalah kuning dan merah. Nah, setelah kuning adalah merah. Berarti urutannya adalah biru, putih, ungu, kuning, dan merah. Jawabannya adalah
biru, putih, ungu, kuning, dan merah. Opsi yang pertama. Oke, berarti jawabannya adalah A. Thank you for watching and see you for the next question. Semoga bermanfaat. Please like, comment, and subscribe untuk mengembangkan YouTube channel ini. Thank you.